Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para pemirsa nahwiyin, nahwiyat, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Banyak ulama yang mengkelompokkan ikhlas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, ikhlasnya para aulia, ikhlasnya para wali, para kekasih Allah, di mana mereka sudah tidak lagi memperdulikan pandangan manusia, tidak mempedulikan lisan manusia. Bahkan mereka tidak lagi fokus pada neraka dan surga. Mereka sadar betul, mereka yakin betul bahwa mereka hidup diciptakan tak lain untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka hanya punya tujuan satu, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan surga dan bukan neraka. Ikhlas yang kedua, ini ikhlasnya orang para wali, para ulama, di mana mereka sudah tidak lagi memperdulikan mata manusia, pandangan manusia, lisan manusia, tapi mereka masih teringat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai neraka, mempunyai surga. Dan yang terakhir, paling bawah adalah ikhlasnya orang umum, di mana mereka fluktuasi imannya terlalu menukik, kadang kuat, kadang lemah, sehingga mereka terkadang amaliyahnya dengan dasar tercampur dengan nafsu pribadi, tercampur dengan tujuan-tujuan pribadi, sedangkan Allahnya, lillahnya tipis, terkadang lillahnya juga besar. Menurut banyak ulama, kelompok ini jika lillahnya masih 60%, 50% ke atas, maka yang 50% ke atas ini masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kecampuran riya, kecampuran sum'ah, kecampuran masyiwallah, ini tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah dimanapun berada, dunia sekarang tidak bisa dihindari, teknologi berjalan begitu cepat, begitu canggih, sehingga seolah menciptakan ruang tersendiri yang sangat luas atau ladang tersendiri yang sangat luas dan subur bagi tumbuhnya riya dan sum'ah, atau dalam bahasa Gen Z, pencitraan. Nah, pencitraan ini menjadi seolah kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita. Tidak bisa dihindari, bahkan sudah menjadi mata pencarian bagi banyak kalangan. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Ada 2 pandangan, yaitu pandangan pemirsa terhadap mereka yang memang bekerja di konten kreator, misalkan di medsos, yang mau nggak mau syarat dengan riya dan sum'ah tadi. Pemirsa yang melihat para konten kreator tidak boleh lantas mempunyai suudzon
alias kita tetap harus husnudzon kepada mereka karena Islam mengajarkan nahkumu bidzahir wa yatawalla Allah bis-sarair. Umat Islam diajari untuk menghakimi sesuatu secara lahir, sesuatu yang terjadi dari para muslim, teman-teman muslim, saudara-saudara muslim dari segi lahirnya. Jika lahirnya bagus, maka kita tidak boleh meneliti sampai dalam-dalam yang tidak terlihat. Jika lahirnya bagus, baik, maka kita harus husnudzon bahwa itu baik. Enggak boleh kita menghakimi, wah itu riya, itu sum'ah, enggak ada pahalanya dan lain sebagainya. Nah, kalau memang lahirnya tidak baik, contoh misalkan konten-konten tersebut, konten-konten Islami, lahirnya tapi ternyata isinya memecah belah, isinya aib orang lain, isinya menfitnah, isinya permusuhan, dan lain sebagainya, maka pemirsa boleh mengatakan bahwa itu memang tidak benar. Namun tetap langkahnya adalah sowan ke konten kreatornya, lebih bagus lagi ketika kita bisa memberi nasihat kepada mereka secara empat mata. Tidak benar lagi ketika ada konten kreator melakukan pecah belah, kita balas dengan konten yang pecah belah juga. Ada konten kreator yang membuka aib orang, kita balas dengan membuka aib orang. Ada konten kreator membuka aib seseorang, bahkan aibnya A, sampai membuka aibnya mbahnya, kakeknya, buyutnya, dan lain sebagainya. Kita juga membalasnya dengan konten-konten yang serupa. Ini tidak benar. Jadi saya ulangi lagi, bagi pemirsa tidak boleh meneliti sampai ke yang tidak kelihatan. Karena Islam hanya mengajarkan menghakimi secara lahir pada umat Islam atau saudara-saudara muslim yang lain. Jika konten itu isinya baik, maka kita harus mengatakan itu baik. Yang kedua, bagaimana jika seandainya kita sendiri yang menjadi konten kreatornya? Maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah konten-konten yang sekiranya bermanfaat, yang tidak madharat ke orang lain, tidak sampai melenceng dari syariat Islamiyah yang ada. Dan yang kedua, dan ini yang paling penting, kita harus menata niat betul-betul agar konten kita itu tidak semata-mata hanya untuk mencari popularitas, untuk mencari AdSense, untuk mencari like, subscriber, dan lain sebagainya. Dan tapi kita harus ingat, syukur-syukur kalau bisa kita niatkan itu murni 100% berdakwah atau mengajak hal-hal yang positif yang lain. Kalau nggak bisa, ya minim kita sebagai orang umum niatkan minimal 60% lah, Allahnya 60%, lillahnya 60%. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen Ramadan ini dengan puasanya menjadi madrasah yang sangat penting, menjadi pendidikan yang sangat penting dalam hal menjaga keikhlasan itu. Bagaimana agar pencitraan yang sangat marak pada zaman sekarang ini kita bisa menata hati untuk tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal manusia itu berpotensi diduduki atau ditarik nafsunya.
Maka yang tarikan nafsu ini Allah tidak akan bisa menerima. Yang riya Allah tidak akan bisa menerima. Yang tujuan-tujuan selain Allah, Allah tidak menerima. Ini makna daripada setiap amal manusia itu lahu untuk pelakunya. Maksudnya berpotensi riya, berpotensi sum'ah, berpotensi punya tujuan-tujuan yang selain Allah. Yang seperti ini berarti lahu untuk pelakunya. Illa saum, kecuali puasa. Kalau puasa ini memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala tidak atau susah untuk dimasuki nafsu seperti riya dan sum'ah tadi, pencitraan tadi. Orang bisa puasa mengaku puasa, bisa jadi orang tidak percaya. Mungkin orang bisa memantapkannya bahwa saya puasa ini, saya kurus, saya belum makan. Bisa jadi orang akan menjawabnya lah paling ente belum makan karena nggak punya duit dan lain sebagainya. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan ibadah yang lain. Amaliyahnya sangat-sangat kelihatan oleh orang lain sehingga potensinya besar untuk riya, sum'ah dan penyakit-penyakit yang lain kecuali puasa. Kalau puasa adalah li illa saum fa innaha li. Kalau puasa itu saya desain susah bagi pelakunya untuk riya dan lain sebagainya sehingga itu manusia pelakunya tidak bisa atau sangat susah nafsunya untuk mengambil bagian. Makanya dibilang li untuk saya. Wa ana ajibihi, dan saya yang membalasnya sendiri. Untuk itu para pemirsa kaum muslimin nawliyin, mari kita gunakan puasa Ramadan kali ini tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, tapi mari kita buat sebagai pendidikan untuk tetap bisa fokus lillahi ta'ala. Syukur-syukur bisa lillahi ta'ala yang kelas nomor wahid, syukur-syukur turun-turunnya ke pertengahan, paling tidak kita tetap masih ingat 60%-nya harus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan benar-benar kita bisa temui besok di akhirat sebagai thawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan ada berkahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.